melon golden sendiri TAR itu bisa mencapai 200 juta. Itu bisa mencapai populasi tanaman dalam per hektar itu lebih kurang 16.000 sampai 18.000 batang. Kalau untuk lamanya sekitar 12 tahun ya saya turun di tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga tani, kembali lagi dengan kita di lahannya La Farming Center ya. Di sini kita melanjutkan video yang kemarin dalam pemupukan lahan. Di sini proses yang kedua yaitu pemupukan. Yang pemupukan ini mungkin kedepannya bakal jadi bedengan ya, tapi sekarang lagi proses fermentasi pupuknya. Di sini kita dengan Bapak Tardin sebagai pengelola lahannya La Farming Center. Bagaimana cara kedepannya ataupun metode-metode pemupukan tersebut yang akan dijelaskan oleh Bapak Tardin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal Indramayu. Kita sekarang sedang berada di tahap pemupukan lahan. Sekarang kita menggunakan pupuk kandang terlebih dahulu untuk dasaran paling bawah. Karena ini tanahnya baru kita buka, jadi kita harus menetralkan lagi tanahnya yang kemungkinan masam ya. Oke. Kalau untuk kohenya kohe ayam ya? Kohe ayam. Kohe ayam. Kohe ayam. Ini kalau boleh tahu Pak, dengan seluas ini butuhnya berapa kohe ayam? Untuk kohe ayam tersendiri itu minimalnya 1.000 karung per hektar. 1.000 karung per hektar. Iya. Sedangkan ini 3. Ini ada 3 hektar. Jadi Berarti kita 3.000. gunakan 3.000. Kalau yang udah ditebar berapa karung ini? 3.000. 3.000? Iya. Semuanya? Udah selesai. Oke, kita lanjut ke pengolahan lahan yang tadinya lahan belukar gitu ya. Kemungkinan kan belum ada unsur hara makro dan mikronya seperti masih masam lah gitu. Dan di belakang kita lagi diproses fermentasi lahannya. Butuh berapa hari Pak biar sampai ke dibentuk bedengan? Bedengan. Ya, Untuk dari penebaran lahan, dari penebaran kohe tersebut tadi tuh. kohe ini lebih bagusnya kita fermentasi selama 2 minggu minimal. Selama 2 minggu. Iya. Setelah ditebar itu. Setelah ditebar kita semprot dulu dengan dekomposer. POC itu? Dekomposer dengan POC kita gabung jadi 1 banding 1 kan ya. Iya. Untuk per drum kita pakai 2 liter karena drumnya kan 200 liter. Drum 200 liter Dengan dosis POC 2 liter dengan M21 juga 2 liter. Oh, terus dispray? Spray Pakai tangki kali ya pakai spraynya? tangki, Tangki ya. yang 16 liter Pakai itu? tangki, ya. Biar Dispray lebih- gini, dispray gitu? Iya, tapi kita harus nyepraynya agak basah. Oh, gak basah. Itu spraynya ke tanah apa ke kohenya aja? Langsung ke tanah semua. Kohe tanahnya semua. Seluruh Khusus ini? untuk bedengan aja. Oh. Kalau untuk saluran air kita enggak. Oh iya iya. Yang untuk Tapi kalau bedengan yang udah ditabur, udah di dekomposer itu udah? belum. Oh, belum. Ini rencana hari ini mau nyemprot. Kalau untuk pengolahan lahan kan tadi menggunakan dekomposer ya. Kalau boleh tahu Pak, kekurangan ataupun kelebihan antara pakai dekomposer ataupun nggak pakai dekomposer. Semisal pakai kohe ayam aja gitu, nggak difermentasi dulu. Ataupun kohe ayam yang langsung ditaburkan terus kita olah gitu ya, nggak harus difermentasi selama 2 minggu. Itu kekurangannya apa Pak kalau boleh tahu? Pada intinya kohe ayam itu kebanyakan bakteri ya. Sedangkan dekomposer sendiri Bakteri. iya. Iya sih Dekomposer ya, sendiri kotoran dia ya. untuk membunuh bakteri jahat. Karena bakteri itu nanti timbulnya jamur. Yang Jamur atau memicunya ke? penyakit. Memicu ke tanaman. Oh, Bisa ke iya, akar, iya. Ke akar ya ataupun pastinya. ke daun kan. Itu kenapa banyak juga kan yang busuk batang, busuk daun, bukan busuk buah. Berarti layu-layu itu disebabkannya oleh bakteri pada tanah itu ya? Bakteri jahat itu tersebut. Yang menyerang akar. Betul. Karena kohe itu kan sifatnya kotoran. Apalagi kalau tempatnya selalu tergenang air ataupun Basah terlalu gitu ya, basah, basah. terlalu lembab. Itu bisa menimbulkan penyebaran jamur lebih cepat. Oke, berarti fungsi ataupun cara kerja dari dekomposer itu untuk membunuh bakteri pada Membunuh bakteri. kotoran tersebut gitu ya? Betul. Dan menguraikan tanah. Oke, menguraikan tanah juga. Kalau Bapak di sini kan sebagai pengelola gitu ya. Siap. Kira-kira dengan lahan 3 hektar ini butuh berapa tenaga kerja untuk lahan seluas ini, Pak? Tergantung tanaman kita ya. Tergantung tanaman. Tergantung tanaman. Kalau untuk di melon sendiri minimal kita butuh orang 10 atau sampai 15 orang Dengan lahan seluas ini. dalam per hektar. Oh, dengan per Dalam hektar. hektar. Sedang, mantap. Dikarenakan tanaman melon ini apa ya, bisa dibilang sedikit manja ya. Tanaman melon tersendiri dia tuh harus kita lilitkan, kita rompel juga, kan kita Iya. rawat betul-betul. Pruning juga ya. Iya. Kalau untuk rencana apa emang semuanya melon? Enggak kan? Enggak. Enggak. Ada nanti sayur mayur juga, Sayur mayur, ada cabai juga. Cabe. Oke.
Untuk semuanya di sini ada cabai, ada melon ya. Itu semuanya Bapak yang pegang apa bakal ada lagi? Ada lagi nanti teman datang. Oh, berarti kalau untuk yang melon aja gitu ya. Melon, iya. Kalau untuk cabai berarti ada orang lagi ada gitu ya lagi. yang sebagai pengelolanya gitu. Pengelolanya lagi. Oh. Ya. Jadi kalau ada petaninya tersendiri kita enak. Dia bisa fokus juga Bisa ya. fokus. Untuk Bapak sendiri yang tadi dibilang khusus buat ke melon gitu ya. Kalau boleh tahu sebelumnya Bapak pernah jadi pengelola melon di daerah mana dan juga untuk kalau untuk pengalaman ya. Udah berapa lama di dunia pertanian tersebut? Kalau untuk lamanya sekitar 12 tahun ya saya turun di tani. Mantap. Untuk tanaman melon 12 tahun mah tuh udah enggak udah profesional ini mah. Insya Allah. Iya. Kalau untuk tanaman melon saya udah berbagai daerah sih ya, dari Iya. Cilegon, Serang sampai Bekasi juga udah. Iya. Di Tangerang, di Teluk Naga juga udah. Sampai ke Kresek Panameng yang terakhir kemarin terus ke sini. Udah banyak tempat sih sebenarnya. Jadi udah beberapa tempat gitu ya yang Hmm, untuk ngelola melon tersebut. tuh. Seluas apa gitu yang pernah Bapak kelola dalam sendiri gitu? Yang paling luas aja gitu. Paling luas 4 hektar Paling luasnya 4 hektar di daerah di daerah Jati Asih, Bekasi. di Bekasi ya. Rencana kedepannya bakal pakai melon apa? Ini rencana mau kita tanam jenis Golden Alisa. Bisa dijelaskan mengenai cara penyemaian sampai ke perawatan melon tersebut? Ini sebagai teori aja gitu ya. Kalau untuk penyemaian dulu ya, Iya. penyemaian itu kita awal itu kita rendam dulu pakai air hangat, Pakai air hangat. kuku gitu ya, sekitar lebih kurang Berapa 1 jam? jam atau 2 jam. Dengan air hangat aja ya, Ya, dengan dengan sampai air panas-panas hangat gitu aja. ya. Setelah itu kita tiriskan, kita bungkus pakai kain basah bisa, menggunakan tisu bisa, Tisu. ataupun menggunakan kertas nasi juga nggak masalah. Nggak masalah. Sampai ke Sampai dia berkecambah. Kalau Lebih udah kurang berkecambah? 2 malam. 2 malam. Baru kita semai di pot tray ataupun Oh, pakai tanah juga bisa. iya. Tergantung kita petani mau pakai media seperti apa kan. Berarti setelah direndam itu nggak langsung ke media potray gitu ya? Enggak, kita biarkan untuk berkecambah dulu. Kirain aku tuh melon langsung ke media tanah. Tapi ada kali ya yang metode kayak gitu? Bisa, Bisa. hanya saja risikonya terlalu besar. Oh. Dikarenakan di tanah luas Iya. itu kemungkinan besar banyak bermacam-macam hama, terutama kan semut. Otomatis yang ada malah digondol semut, nanti nggak tumbuh kan. Oke. Yang ada malah petani nanti ngiranya produk dari PT ini nggak bagus, Nah, bener. nggak tumbuh kan. Padahal ada hama tertentu yang membawanya. Kalau untuk yang direndam-rendam itu kelebihan dan kekurangan yang sama yang tidak direndam apa Kak? Kelebihannya lebih mudah untuk berkecambah. Lebih mudah untuk berkecambah. Ya, berarti bisa dibilang kalau semisal dia udah direndam kayak nggak terlalu keras gitu ya dia Iya. berkecambahnya gitu. Iya betul. Hmm. Seperti kita mau tanam padi aja kan kita harus Iya. rendam dulu minimal 2 malam kan. Oh, iya, Baru iya, kita benar. sebar, jadi itu tuh cepat berkecambahnya. Tapi kalau kering kita tuh ya minimal kan harus nyiram-nyiram terus, bisa tiap jam kali kita nyiramnya. Oke. Oke warga tani ya seperti itu untuk cara penyemaian. Kita kembali ke laptop ya, itu kita di pemupukan lahan ya untuk sekarang ini nih. Oke Pak, boleh disepil nggak untuk modal ataupun biaya perawatan melon tersebut ya dari awal sampai ke bisa dibilang sampai ke panen lah gitu Kalau untuk untuk per hektar ya. Kalau untuk melon golden sendiri per Iya. hektar itu bisa mencapai 200 juta. Melon golden Iya. itu per batang itu sekitar 12.000. Perawatan Untuk perawat dari olah tanah sampai perawatan sampai ke panen sampai tenaga. itu dari modal. Modal keseluruhan. Iya, modal per batang. Per batang itu sampai 12.000. 12.000. Kalau semisal sehektar itu butuh berapa batang ya? Itu bisa mencapai populasi tanaman dalam per hektar itu lebih kurang 16.000 sampai 18.000 batang. Itu tadi modal per pohonnya kisaran 12.000. 12.000. Sedang ya kalau dikali sampai ke 16.000 pohon. Ya, berarti nggak main-main ya untuk melon tersebut ya. Dalam setahun itu berapa kali panen Pak untuk melon? Kalau untuk Di sana melon kita hanya bisa menanam paling 3 kali. Dalam setahun. Dikarenakan setelah panen kita kan harus fermentasi lahan dulu kan. Karena banyak akar yang tertinggal yang pada akhirnya akan menimbulkan bakteri. Oh. Jadi kita harus iya. fermentasi terlebih dahulu untuk menetralkan lemah kembali. Oke warga tani, seperti itulah perbincangan kita dengan Bapak Tardin ataupun petaninya langsung
yang mengelola lahan La Farming Center. Nantikan saja channelnya La Farming ke depannya yang akan membuat pedengan ya. Terima kasih. Salam dari kita La Farming, dari lahan untuk pengetahuan. Terima kasih Bapak Tardin.